Hi everybody, hey guys, balik lagi sama saya dengan Gustiadi Prakoso. And saya biasa dipanggil Gustiadi. Well, Anda ada di acara Ask Gusti Show, oke? Saya itu setiap minggu itu saya rutin eh, setiap hari Kamis jam 8 malam itu selalu bikin acara dari teman-teman yang nanya sama saya, oke? Teman-teman yang nanya sama saya itu di visitor post lah, di komen lah gitu ya. Nah, itu saya akan jawab di acara ini gitu loh ya. Nah, biasanya saya ngambil pertanyaan itu adalah dari episode yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang memang ada something yang mau ditanyain di sini ya, baik itu berkaitan tentang properti, tentang bisnis, tentang kehidupan ya, investasi, you ask me tentang relationship, oke? Tanya sama saya akan jawab. And uniknya kali ini ya teman-teman ya, saya sebetulnya mau langsung to the point aja. Uniknya adalah kali ini itu teman-teman ya, gak ada yang nanya. Jadi kenapa topiknya saya bilang Ask Gusti Show episode 11, and then hey, who's asking gitu loh. Siapa yang nanya? Gue gak tahu gitu. Jadi gue mau jawab pertanyaan apa? Ya, saya cuman jadinya akan cerita and share. Share apa? Ya share apa yang saya alamin aja seminggu kemarin ya. Karena apalagi sih yang saya bisa share selain ini loh, real activity-nya saya. Benar gak? Oke. Nah jadi kegiatan saya setidaknya 5 tahun terakhir ini adalah memang fokusnya itu, kalau dibilang fokus nggak juga, tapi kecemplung di dunia investasi gitu ya. Nah, investasi ini bukan yang namanya investor itu dalam artian yang kita ngomong di saham, bukan cuman itu. Yes, saya ada di saham juga, tapi bukan cuman itu doang. Gitu. Saya jauh banyak di properti sama di bisnis, apalagi cash flow. Cash flow saya banyak melalui bisnis, udah jelas gitu loh. Leverage saya banyak di properti. Nah, it's all about the game of money. Kayak gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman semua ini yang udah kenal saya kebetulan itu memang ngelihat figur saya ini, beberapa tuh ada punya image yang macam-macam, dari yang namanya ahli properti lah, dari yang namanya tentang ini ya, ahli kehidupan. Kemarin soalnya saya ada webinar bareng teman saya, ngadain webinar buat saya. Hari ini, malam ini kita datang narasumber kita yang luar biasa banget. Sahabat saya, teman saya, kita udah kenal dari 2010 ya. Jadi sekarang udah sekitar 6 tahun kita bersahabat. Dan saya mengikuti perjalanan beliau dalam mengembangkan kekayaan. Dan sekarang beliau sudah, saya bilang, hidupnya nikmat banget. He is living the dream. The dream of his life. Dan yang saya tahu dari sahabat saya yang satu ini adalah dia selalu men-challenge dirinya. Jadi setiap kali dia belajar sesuatu, dia akan men-challenge dirinya, dia praktekkan, dan dia membuktikan apakah ilmu itu works atau enggak. Dan kemudian ketika dia sudah mencapai satu level tertentu, sudah posisi kenyamanan dalam hidupnya, maka dia akan men-challenge dirinya lagi, keluar dari zona nyaman itu, dan achieve something yang lebih luar biasa lagi. Dari sisi keuangan, dari sisi kesehatan, wah badannya dulu agak besar, sekarang six pack. Nah, kita belajar banyak lah. Nah, saya sendiri pribadi belajar banyak dari teman saya yang satu ini. Beliau kemarin ini baru pulang dari London, ikut kelasnya Business Masternya Tony Robbins, dan dia lagi sering banget pamer topinya, itu bikin saya iri, kurang ajar memang nih satu ini. Ya, dia selalu pamer. Dan ini habis ini juga beliau baru pulang dari Aussie, kru untuk UPW-nya Anthony Robbins, menjadi krunya Anthony Robbins, dan belajar banyak dari sana. Saya juga bikin iri lagi. Tapi hari ini teman-teman akan belajar dengan topik financial freedom, time freedom sebagai business owner. Bener nggak sih? Atau jangan cuma mitos doang? Nah, hari ini saya datangin teman saya, sahabat saya, pakarnya. Mari kita sambut Coach Gustiadi Prakoso. Tepuk tangan. Dia cerita, dia ngomongin sama audiensnya dia bahwa ini adalah orang yang memang living his life gitu loh. Jadi saya itu, kalau katanya Ferdi ya, teman saya itu adalah orang yang memang hidup dalam hidup yang memang sesuai standarnya gitu kan. Ya, jadi makanya itu yang dibilang living his life. Jadi memang saya senang banget yang namanya belajar terus, belajar dan belajar untuk mengembangkan diri saya. Baik itu di bidang apapun sih sebenarnya sih ya. Bisa yang namanya bidang kehidupan itu yang paling saya suka. Jadi saya banyak banget pengen pelajari tentang hidup, uniknya kehidupan,
bagaimana ngasih arti. Nah itu saya juga suka. Kayak kemarin itu saya juga sebenarnya bukan ikut seminar, tapi saya lebih tepatnya jadi panitia seminar, dimana ini termasuk seminar yang salah satu seminar yang mengubah hidup lah. Ya itu lebih kepada ngasih saya why, kenapa saya harus be like this gitu loh. Nah itu nama seminarnya Unleash Power Within. Itu biasanya yang hadir 5.000-an orang ke atas ya. Kemarin saya pikir 7.000 orang, ternyata 5.000 orang. Itu harga tiketnya paling murah $800, which is 8 juta. Dan harga paling mahalnya itu $2.500 untuk tiket yang di sana doang, belum termasuk sama ada yang $75.000 yang membership gitu kan. Nah jadi mereka yang datang adalah orang-orang yang membayar segitu, dengan saya lihat average rata-rata orang bayar adalah 1.200-an. Ya kebayang ya, 5.000 orang $1.200 per tiket gitu kan, dikaliin aja gitu ya omsetnya kayak gimana. Dan itu emang event gede. Dalam yang namanya seminar edukasi, menurut saya yang paling besar adalah ini yang saya ikutin. Dan saya sengaja, saya mau terlibat di kepanitiaannya, di krunya, adalah supaya saya belajar gitu loh ya. Belajar apa? Belajar untuk ngelayanin bagaimana saya bisa ngasih dampak juga terhadap perubahan hidup orang tersebut yang ikut di dalam seminar tersebut. Seperti itu. Oke. Nah makanya teman saya itu bilang bahwa oke, saya ini nih beberapa tentang yang namanya motivasi atau istilahnya bisa kasih arti yang berbeda terhadap hidup. Nah ini adalah orangnya gitu loh. Jadi bisa juga saya dibilang dikenal orang adalah orang yang bisa ngasih makna hidup jauh lebih ke tingkatan yang lebih lah gitu loh. Saya nggak bilang saya master, saya dewa atau kayak gimana, nggak mungkin ya. Nah terus saya juga pengalaman di properti agak cukup lumayan ya. Saya nggak berani bilang saya cukup bagus ya. Kenapa? Karena tetap di atas langit masih ada langit. Tapi mungkin buat beberapa orang yang memang watching this, ya memang ada beberapa yang istilahnya it's fucking great man gitu loh. Buat saya pribadi, saya sendiri tiap kali saya ngeresapin lagi, saya bersyukur lagi, wah iya ya saya pernah ngecapai ini ya, saya pernah bikin perumahan ya, ada 2 project ya, sekarang cuma ada tinggal 1 yang ongoing project aja. Oke. And then saya juga invest di properti gitu loh, baik itu komersial maupun yang housing atau yang istilahnya rumah gitu doang. Oke. Ada juga hotelnya juga ada. And then saya juga invest di bisnis ya. Bisnis saya buka tutup bisnis udah lumayan. Oke. Nah, tapi saya itu kalau yang bisnis saat ini yang paling sustain ya, itu adalah di bidang retail gitu. Dan itu mostly saya invest. So saya nggak run the business. Oke. Saya nggak run the business karena I'm living the concept of financial freedom gitu loh. Nah, itu yang saya pengen tanamkan ke diri saya, financial freedom versi saya. Kemarin saya di webinar, teman-teman kalau misalkan lihat di postingan di ini saya, page saya itu di bawah kan di sebelumnya itu kan ada tuh yang istilahnya undangan join di webinar. Nah di situ saya terangin tentang konsep financial freedom versi saya gitu ya. Mungkin kalau nggak salah bisa dapat recordingnya juga ya, saya juga nggak tahu sih ya gimana ya. Nah tapi intinya di situ saya ngasih tahu bahwa financial freedom itu sebenarnya juga hak semua orang, dan standarnya orang-orang terhadap financial freedom itu beda-beda ya. Problemnya adalah orang terlalu banyak dikasih referensi yang kurang tepat. Mereka dikasih satu image bahwa yang namanya financial freedom itu adalah ya itu lu nggak kerja, lu nggak ngapa-ngapain kayak gitu, terus habis itu duit datang sendiri. Nah cuman pertanyaannya adalah kalau misalnya kayak begitu, apakah hidup lu itu bermakna? Ya. Nah kalau kita ngelakuin sesuatu tanpa makna dalam hidupnya, itu kan juga salah juga. Menurut saya ibu saya itu tuh termasuk yang financial freedom. Kenapa? Soalnya beliau itu termasuk yang kayak kalau nggak ngajar, atau kalau dia kan dosen, dia guru ya, kalau dia nggak ngajar itu tuh, kalau dia nggak kontribusi yang namanya ngedidik anak itu, kayaknya ada yang missing gitu. Karena dia nggak perlu worry kok soal yang namanya duit kok ya. Dari gaji memang lumayan, tapi tetap dari passive income-nya dia lumayan banget gitu loh. Lebih passive income-nya soalnya anaknya gitu ya, kayak gitu. Nah makanya ya saya bisa juga yang istilahnya ditanyakan soal masalah bisnis, soal yang namanya properti, sometimes marketing, I don't know gitu ya. Ya jadi ya please ask ya, mumpung gak ada yang nanya, jadinya saya cuma ceritain tentang diri saya ya. Saya ngejelasin tentang konsep financial freedom sebagai business owner ya, bahwa kebanyakan orang itu punya bisnis, cuman mereka itu kerja di dalam bisnis tersebut. Jadi mereka masih sebagai business operator gitu ya. Dan itu terbukti dari saya survei sama 35 orang tersebut, yang komen juga rata-rata semuanya seperti itu, nggak ada yang enggak gitu loh. Karena apa? Simple, kalau Anda ninggalin kerjaan kalian, Anda ninggalin bisnis kalian,
Apa yang terjadi sama bisnis kalian? Coba Anda jawab pertanyaan kayak gitu dalam hati. Nggak usah dia jawab ke saya. Kalau mau jawab ke saya juga boleh, buat ngebuktiin juga gitu ya. And honestly saying ya, kebanyakan, ya saya nggak ngomong semua ya. Kenapa? Karena saya nggak gitu. Kebanyakan adalah ya abis itu bisnisnya ngapain? Ya collapse gitu loh. Kenapa? Ya ditinggal nggak ada income atau ada something wrong, pasti ada gitu. That's what happen. Itu bisnis operator ya kan. Kalau bisnis owner harusnya enggak. Nah cuman kita harus ngeliat juga financial freedom ini konsepnya kayak gimana. Kalau buat saya adalah financial freedom itu adalah kita bisa ngelakuin apapun, dimanapun, sama siapapun ya. Tadi apa lagi? Kapanpun, dimanapun, sama siapapun, apapun, dan bagaimanapun. Itu 5W 1H. Jadi semuanya itu istilahnya benar-benar terserahnya kita. Gitu loh. Terserahnya kita. Jadi kita benar-benar hidup dalam standarnya kita. Nah, saya bukannya bilang bahwa Anda itu istilahnya jangan kerja. Enggak. Tapi kita memang jadinya tuh bisa kerjain apa yang menurut kita ini bermakna buat kita. Yang istilahnya memang kita pengen aktif. Kayak saya nih sekarang. Sekarang saya jadi aktif. Ya, tadinya saya enggak, sama sekali enggak loh. Hidup saya banyak kan di rumah, buat teman-teman yang kenal pasti tahu. Ya, rumah kalau nggak jalan-jalan. Sekarang saya lagi aktif sharing. Sharing itu adalah ya saya nggak pelit sih sebenarnya. Orang kalau bisa datang ketemu saya mau nanya something, ya saya share apa adanya dari apa yang saya udah ngelakuin. Nggak mungkin lah saya share terhadap apa yang saya nggak tahu. Nah, ya bukan yang saya nggak tahu, tapi apa yang saya nggak pernah alami. Nah, jadi pas waktu itu apa namanya? Saya ada dapat satu momen bahwa oke, ini harus ngelakuin memang something yang memang bisa kasih makna yang jauh lebih dalam buat diri kita, bisa kasih manfaat buat bikin diri kita tuh jauh lebih tinggi lagi ya. Tapi dalam hal masalah bukan masalah tinggi itu adalah tinggi badan atau tinggi kekayaan, enggak, tapi jauh bisa ngasih makna, jauh bisa ngasih perubahan sama dunia gitu. Itu pada saat dapat tuntutan kayak begitu, itu ternyata efek siklusnya itu tuh seru. Pas saya ini saya pelajarin, in order kalau misalnya kita mau share more, kita mau share yang lebih dan jauh ke lebih banyak orang lagi, itu kita bisa yang namanya ditantang untuk bisa menjadi lebih. So supaya kita bisa lebih ya kita share more. Lalu supaya kita bisa jadi lebih, kita harus ngelakuin yang lebih. Jadi ngelakuin apa yang orang lain memang nggak banyak orang lain tuh ngelakukan gitu loh. Be indifferent gitu loh sebenarnya. Jadi yang memang unik gitu loh. Ya, seperti itu sih. Kapan kawin? Termasuk pertanyaan yang akan jawab, pasti gue jawab. Kapan kawin? Tergantung sih. Ini kawinnya itu kalau nikah tergantung kapan saya dapat jodohnya. Ya, tapi tetap kita usahakan. Ya, istilahnya kita tuh berusaha, bukan berusaha ya, kita tetap yang namanya tuh nggak yang ngoyo banget, tapi tetap usaha kok. Jadi tetap open heart ya. Saya memang lagi single, saya memang lagi jomblo, tapi saya agak kagok juga nih jawabnya. Ya, saya nggak yang namanya nutup diri, tetap open, tetap kenalan sama orang baru ya, terutama cewek gitu ya. Saya juga ngajarin teman-teman juga, karena saya waktu dulu pernah dalam satu fase di mana wah agak yang namanya tertutup, kenalan sama cewek tuh suka ini grogi ya. Tapi sekarang nggak terlalu banyak lagi sih, karena emang waktu dulu pernah ada ngalamin fase pada saat saya bilang oke, saya mau berkeluarga. Tadinya saya sempat punya belief saya nggak mau berkeluarga. Pas saya udah ini mikirin kayak gitu, ya udah saya belajar gimana how to speed things up gitu. Jadi saya belajar gimana saya approach women ya dengan massive action. Waktu dulu saya pernah kenalan gitu ya. Saya praktekin bukan satu sih, tapi praktekin inilah ya hasil belajar saya terhadap pendekatan sama orang yang asing, yang nggak dikenal, orang netral. Nah, it works lah, itu oke lah gitu ya. Ya, jadi tetap sampai sekarang ya saya tetap membuka diri, tetap kenalan sama orang baru. Kayak tadi juga saya masih baru kenalan lagi. Cuman kan masalah cocok nanti ada di tangan Tuhan juga, termasuk kita. Bisa nggak kita menemuin dan menghormatin masing-masing standar kayak gitu. We never knows. Tapi tetap kita usahain. Kalau kapannya saya nggak tahu, terus terang gitu ya. Honestly kalau misalnya kita ngomong plan dalam hidup, itu waktu 4 tahun lalu saya bikin plan bahwa saya nikah sebenarnya tahun ini. Saya nikah tahun ini dan punya anak tahun depan gitu. Kenapa? Saya waktu itu bikinnya itu tuh waktu saya ngerencanain financial planning buat dana pendidikan anak. Jadi saya dari 4 tahun lalu itu saya udah mulai nginvest untuk mulai nyisihin untuk dana pendidikan anak saya ya. Tapi pada saat planningnya adalah harusnya tahun ini married, tapi ternyata nggak terjadi, belum tahu ya. Kan masih ada berapa 4 bulan lagi.
Nanti berarti harus speed dating gitu ya, 3 bulan udah bisa decide gitu ya. Sebulannya prepare nikah. Kayak gitu. Ya kita nggak tahu lah, we never knows. Kalau misalnya nanti memang ketemu kayak begitu, kita juga nggak tahu, ya kan. Kalau kata orang jodoh di tangan Tuhan, ya saya tetap percaya, tapi tetap kita yang usahain. Oke? Saya sendiri sih istilahnya memang saya sebisa mungkin saya spend time sama loved one saya, dan saat ini yang loved one saya yang paling dekat adalah keluarga. Ya, sesibuk apapun udah pasti harus lah, gitu loh. Ya, saat ini saya lagi ngejar something yang bisa kasih makna fulfillment terhadap diri saya, tapi tetap saya nggak akan ninggalin sama yang namanya orang yang bisa kasih saya love juga, karena saya embrace love gitu loh. Ya, jadi saya terima juga. And semakin banyak orang yang istilahnya saya bisa cintai, ya mereka juga yang bisa kasih cinta saya kembali. Itu indah banget dunia, indah banget hidup gitu ya. Rangga Putra, sedikit gambaran soal bukunya dong, Suhu. Oke, gini. Ya udah, nih boleh nih. Gambaran soal buku. Boleh saya jujur ya? Ini saya jujur nih, jujur. Jadi ceritanya adalah, saya kasih deskripsi nih ya. Backgroundnya kenapa saya bikin pre-order buku. Jadi background story-nya adalah pada saat dimana saya itu belajar tentang digital marketing lagi. Jadi kan saya ngedalamin lagi. And then kebetulan impact-nya dapat pada saat saya ikut seminar di Australia, yang membuat saya tuh jadi pengen untuk nge-share. Dan pada saat saya update soal digital ya, saya nemuin ini supaya kita makin paten, kita belajar dengan mental kita mau ngajar. Oke. Nah, pada saat seperti itu, ya akhirnya saya pikir platform yang paling enak adalah saya bikin kayak begini, Facebook Live. So Facebook Live pertama kali saya adalah itu waktu itu bulan Mei kalau salah. Ya, Mei. Jadi pada saat lagi seminar. Nah, jadi ngomong pun masih agak kagok-kagok, karena saya jarang banget ngomong depan kamera begini. Ya, apalagi sambil ngeliatin ada diri saya juga gitu. Nah, habis itu pada saat seperti itu saya praktekin konsep yang di digital tersebut. Cuman kan it takes money, it costs money gitu kan, ada money-nya. Sedangkan saya nggak terlalu suka yang namanya bisnis itu pakai capital gitu. Nah, makanya pada saat udah yang namanya ke billing ya, karena kita pakai iklan ya kan, ke billing, ada billingnya nanti, ini 14 hari lagi gitu kan. Nah, itu saya kepikiran harus ada revenue dong di dalam ini gitu loh. Apa ya gitu ya, saya mikir-mikir apa gitu. Nah, ya udah, karena saya istilahnya kalau misalnya saya mau ngejualin ebook, kalau misalnya saya mau ngejualin something gitu produk, tapi saya belum pernah make, saya nggak mau. Atau saya ngerasa bahwa ini nggak bermanfaat, itu saya nggak mau. Nah, akhirnya saya coba cari dan coba istilahnya coba cek gitu kan, siapa yang bisa diajak kerjasama, yang bisa deliver dan yang bisa nutupin cost ini. Nah, karena belum ketemu pada saat itu, ya udah bikin aja sendiri deh gitu loh. Nah, pas bikin sendiri, wah ternyata cukup laku gitu kan. Ya, dalam pemesanan seminggu awal aja waktu itu udah berapa 15 ya. Terus minggu berikutnya jadi udah 20 gitu, 20 berapa gitu kan. Ya, itu saya pertama kali waktu itu akhir Juli. Nah, waktu akhir Juli saya kasih istilahnya Anda pesan bukunya, saya kasih Anda istilahnya membership, yang which is saya juga desain produk membership tersebut $25 per bulan, dan saya kasih free selama 4 bulan kalau Anda sebelum akhir Juli. Dan untuk yang Agustus join, saya kasih 3 bulan ya, 3 bulan itu dengan harga $1 per bulan, jadi bukan $25 per bulan, yang which is tapi sampai sekarang merchantnya saya masih belum deal belum jadi, memang masalah birokrasi juga. Nah, jadi ini masih belum saya bill juga $1, jadi hitungannya kayak masih free ya. Nah, which is kalau misalnya Anda ya masih pre-order bukunya ini nanti bulan September ini, berarti dapat fee-nya 2 bulan. Nah, begitu juga kalau nanti Oktober dapatnya 1 bulan. Target saya adalah bisa deliver ke teman-teman itu adalah di akhir November atau Desember. Jadi di akhir tahun kita bisa deliver bukunya. Dan pada saat Anda memang ada di membership, segala progres terhadap buku itu Anda dapat. Oke. Nah, lalu gambarannya terhadap buku ya, saya jujur-jujuran aja sampai sekarang itu saya belum ada. Jadi saya cuma bisa sharing sama Anda adalah, hey, ini loh prosesnya, bahwa yang namanya bisnis itu bisa loh tanpa modal. Ya, even saya sendiri juga yang punya modal aja kadang ya bisa juga loh enggak ya gitu ya. Tapi tetap saya akan deliver trust dari Anda. Karena jelas pada saat saya terima duit Anda, itu udah yang jelas saya terima kepercayaan dari Anda. Ya, jadi saya tetap komit. Oke. Saya waktu itu komit bahwa kalau udah capai 100, oke, saya akan start going serious. And right now udah separohnya. Oke. Nah, pada saat udah separohnya kayak begitu, belum sampai separoh, tapi hampir separohnya. Ya, pada saat udah seperti dalam state kayak gini, akhirnya saya udah decide gitu loh. Saya pakai ghostwriter,
Saya punya content writer, ada yang bisa ngebantu saya untuk nge-leverage saya untuk mempercepat kontennya. Oke, dan itu pun nanti konsep tetap dari saya. Saya mulai dapat gambarannya, ya itu sebenarnya yang desain yang Anda lihat itu adalah cover dengan saya outsource ke orang. Oke, saya bilang bikinin saya kayak gini, ya dari biografinya misalkan nih loh, saya ini begini, kira-kira produk ebook apa sih yang bakal keluar gitu kan. Nah itu saya kontesin, ada 5 desainer, terus 3 desainer yang ngerjain, yang oke yang ini, jadi saya tampilin yang ini kayak gitu ya. Nah seperti itu, ya. Nah makanya jadi konsep gambaran besar buku sebenarnya masih belum dapat, terus terang. Tapi yang jelas adalah itu menurut yang saya ingin gini, outcome-nya, goal-nya adalah saya pengen orang yang ngebaca atau orang yang istilahnya ngedalamin dan ngeresapin buku tersebut itu bisa punya dampak yang positif yang bisa ngerubah apa? Ngerubah hidupnya gitu. Itu outcome yang paling utama yang saya pengen deliver. Jadi whatever it is yang nanti saya akan bahas, ya saya di sana akan bahas tentang empat kelas aset dalam investasi gitu loh, ya dari properti, bisnis, paper asset sama komoditi kayak gitu. Dan itu cuman sedikit sebenarnya, tapi lebih banyaknya adalah tentang psychologicalnya juga gitu ya. Nah itu gambaran soal bukunya. Oke. Kalau Anda memang belum pre-order aja ya, itu artinya Anda kasih trust sama saya dan Anda bisa welcome to the family, jadi bisa join sama di family-nya kita ya, dimana kita banyak bahas langsung, sharing-sharing tentang ininya juga, portfolio investasi. Tapi pada saat di sana kita harus saling kenal. Pas kita saling kenal, kita punya trust. Jadi pada saat kita share tentang, ini loh, gue ngambil di sini, informasinya kayak begini, angkanya kayak gimana nih. Nah terus ada yang kemarin share juga tentang pengelolaan guest house gitu ya. Nah itu detail-detail angkanya mereka juga nggak ragu kok untuk saling sharing. Terus ada juga yang nanya, kalau mau ini ada supplier tas. Nah itu that's our family sih, Scale Up Mastermind gitu. Nah kalau Anda pre-order buku ya Anda tetap bisa dapat di sana. Oke. And di family kita juga kayaknya agak lumayan tim ini saya, moderator saya lumayan suka ngajakin main cash flow bareng buat tajam kita punya intuisi investasi dan ngerencanain keuangan, financial planning. Itu penting loh buat kita planning kayak gitu ya. Kemarin itu tuh saya kesindir juga sama Tony Robbins, perkataan Tony Robbins ya, yang bukan kesindir sih ya, sebenarnya kesindirnya udah lama, untungnya udah praktek. Jadi ada statement kayak begini, if you fail to plan, kalau misalkan Anda tuh gagal atau nggak ngerencanain ya, itu sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan Anda gitu loh. If you fail to plan, then you are planning to fail gitu. Nah jadi penting buat Anda tuh ngedesain, Anda perlu ngerancang ya standar hidup Anda tuh kayak gimana. Anda tuh ngerancang ya financial Anda tuh kayak gimana ya, kehidupan Anda kayak gimana ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Oke, next ada Pak Pohan. Gimana proses mencari properti cashback dan ada bisnis di atasnya? Oke, buat teman-teman yang nggak tahu ya properti bercashback itu maksudnya apa ya, karena ini jujur ini adalah istilah daripada orang-orang properti yang udah pernah main di properti dan udah pernah berhubungan dengan yang namanya hutang bank. Oke, nah properti cashback itu adalah di mana properti tersebut ya. Sorry ya Pak Pohon ya, saya coba share dulu ya dari perspektif ini dulu ya cashbacknya. Jadi kalau misalnya kita mau beli, istilahnya mau investasi di bidang properti tapi menggunakan leverage utang bank. Nah, properti bercashback ini adalah pada saat kita hutang, itu nilai hutangnya, hutang yang bisa dicairkan ke kita itu lebih besar daripada nilai transaksi jual beli daripada properti tersebut. Nah, inilah yang disebut maksudnya Pak Pohan adalah properti bercashback. Oke? Nah, gimana proses mencarinya adalah Anda harus jelas cari yang di below di market value. Harus peka banget daerah tersebut. Ya makanya saya biasanya tuh ya, itu tadi ada Ciwewe, nah itu juga termasuk Ciwewe dan suaminya Pak Johartanto yang ngajarin banget, concern banget tentang di dunia ini, ngajarin tentang experience-nya gimana nyari properti yang under value ya. Kita harus cari banget, jadi kita harus peka. Paling saya saranin ya adalah cari yang di daerah sekitar Anda. Jadi kan Anda peka sama daerah tersebut harganya gimana, kenaikannya kayak gimana gitu loh. Nah itu pada saat Anda peka sama market value-nya, Anda nemuin gitu ya yang di bawah market value, dan honestly saya akan nyaranin di bawah itu berapa, 50%-nya. Kenapa 50%-nya? Supaya ada spare ya, Anda bisa dapat 30%-nya gitu kan ya. Nah atau berapa persennya gitu, 20%-nya. Nah itu
namanya properti cashback. Jadi Anda nanti ngutang sama bank, contohnya adalah transaksinya 1,5 M, tapi dapat hutang dari bank 2 M. Nah, itu namanya properti cashback gitu loh ya. Jadi Anda transaksi, Anda kasih penjualnya 1,5 M, tapi 500 jutanya Anda kantongin. Ya, buat apa? Buat happy-happy. Ya kagak lah, gila. Itu namanya utang gitu loh. Utang dipakai buat happy-happy itu kapan insapmu? Itu namanya juga ya itu problemnya. Ada kebanyakan orang ya ngincer cashback, tujuannya ujung-ujungnya adalah buat dinikmatin. Itu problemnya. Kalau saya nggak, harus mikir gitu kan. Seperti Pak Pohan ini kan, good one. Lanjutnya pertanyaannya adalah, dan ada bisnis di atasnya. Why? Supaya bisa bayar cicilannya gitu loh ya. Nah, jadi kalau pertama Anda udah harus cari yang namanya di below the market value ya, yang namanya harus nilainya itu di bawah dari pasar banget. Anda harus jelas cari kalau misalnya Anda ada bisnis di atasnya. Pertama, Anda harus jelas dulu mau bisnis apa. Nah, bisnisnya ini harus yang Anda kuasai gitu loh ya. Anda yang ngerti. Kalau nggak ngerti jangan. Nah, bisnis yang Anda ngerti ini adalah yang seharusnya di lokasi apa. Kalau misalkan Anda itu istilahnya nyari yang fix, harus ada properti yang Anda milikin dan ada bisnis di atasnya properti yang Anda milikin, Anda harus jelas juga bisnis apa yang mau Anda milikin. Ya kalau Anda memang udah spesialisnya adalah buka yang namanya kios atau toko handphone, ya Anda jelas harus cari ya di area yang memang di sana tuh memang area-areanya toko handphone gitu loh. Ya, dan Anda tahu kriterianya apa jadinya kan, karena memang Anda sendiri ngelakuin bisnis tersebut gitu loh. Oke? Nah, kalau memang Anda kepikiran adalah sewain rumah atau kos-kosan, ya carilah area yang memang di area tersebut adalah bisa buat disewain untuk jadiin kos-kosan, misalkan gitu loh. Ya nggak? Nah, itu ya itu Pak, prosesnya adalah proses mencarinya seperti itu. Anda harus cari below market value dan Anda harus ngerti banget market value-nya kayak gimana gitu ya. Seperti itu sih Pak Pohan. Oke. Nah, kalau di bukunya Property Cash Machine dari Pak Joartanto sama bukan Ciwewe itu istrinya, tapi beliau nulis barengnya adalah di Key to Financial Freedom. Tapi kalau dari buku Property Cash Machine itu ada konsep yang namanya jadi Cahati Lokodok. Ya, cash flow-nya, harganya, motivasi penjual, lokasinya, ya kan, Lokodok ya. Kok itu kondisi propertinya? Oh iya benar tuh, properti harus dicek juga kondisinya. Sip, oke. Ada lagi? Sip. Kalau udah nggak ada lagi, ya baik, paling kayak gitu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you semuanya. Oke, see you guys, enjoy your journey. Oke, bye.